di sini welcome to our class. Di sini kelasnya untuk German online A1 stage 1 intake 2 jadi batch yang kedua di bulan April 2025 gitu. Karena di sini mungkin ada yang udah pernah atau mungkin udah pernah ikut kelas sebelumnya atau mungkin pernah ikut kelas lain, ada kelas lain yang ada di Neon. Jadi nanti bisa untuk saling tahu juga ataupun dari saya juga ada yang mungkin kenal dengan teman-teman yang pernah ikuti kelas sebelumnya ya, gitu. Oke, lanjut di sini untuk agendanya. Jadi untuk agendanya di sini teman-teman selama kita setiap hari, ini kita Senin, Rabu, Kamis ya. Senin, Rabu, Kamis. Jadi nanti di sini sorry, Senin, Rabu, Jumat. Jadi untuk Senin, Rabu, Jumat ini kita selama kurang lebih totalnya adalah 1 jam lebih ya, hampir 2 jam. Gitu. Nah, jadi untuk pertemuan yang pertama ini kita akan ada opening dari saya Kak Anissa, selama 15 menit perkenalan dari kelasnya kita nanti seperti apa, ngapain, dan juga nanti akan ada perkenalan dari mentornya, begitu. Kemudian untuk selanjutnya baru ada mentor presentasi 70 menit, dan baru nanti di akhir biasanya kita ada tanya jawab nih, gitu. Oke. Ini teman-teman di sini. Bentar. Ini suara saya masih terdengar kan ya? Tidak putus-putus? Bentar. Oke, ini untuk teman-teman yang di sini pada bener ya ngikut kelas untuk kelas Jerman. Saya mau konfirmasi dulu, takutnya nanti ada yang udah ini ternyata baru ini salah gitu. Ini teman-teman yang di sini bener ya memang ikut kelas Jerman kan ya? Biar saya pastikan dulu karena ada yang belum join di sini ternyata dan dia nggak bisa join. Takutnya ada kendala atau saya salah. Oh, bener. Karena yang satu ini sepertinya nyasar. Saya ini belum tahu nih temannya dari teman-teman atau bukan. Ini namanya siapa ini? Epastiadi. Epastiadi ini siapa ya? Oh, benar. Temannya siapa itu? Dia nyasar nih. Udah mulai. Bentar, udah mulai dan lagi opening. Oke, kayaknya tuh mungkin kalau ada yang nama temennya Pastiadi, bisa jadi tuh temannya bisa diinformasikan. Kita di link yang ada di grup karena di sini sepertinya temannya tersasar dan ini kita sedang mulai gitu. Tapi bentar, saya hubungin dulu. Oke, lanjut dulu ya. Oke, nanti saya coba reach out lagi yang atas nama Pastiadi gitu. Jadi untuk selanjutnya di sini karena udah saya informasikan tadi kita 15 menit di awal khusus di pertemuan pertama, terus nanti ada penjelasan materi dari mentornya, dari teachernya dan di akhir tanya jawab. Nah, pastikan nanti untuk teman-teman udah buka ini belum? Udah buka linknya, link untuk bisa akses materi, terus juga untuk akses dari pembelajarannya sampai akses ke recordingnya. Itu kayaknya tadi di grup udah ada yang nyoba, itu tuh bagus. Itu memang harus di testing. Nanti kalau misalkan ada yang belum buka linknya, itu linknya ada di deskripsi grup ya, di grup WhatsApp, di atas deskripsi grup itu bisa dicek kayak gitu. Nah, jadi nanti bisa dibuka untuk mengakses dari eh, recording Zoom-nya ini yang bisa ditonton kembali, materinya juga, sama nanti ada tesnya juga kayak gitu. Jadi bisa di situ kuncinya. Nah, kemudian ini saya mengecek dulu apakah sudah ada teachernya. Oke, belum join ya teachernya. Teachernya ini adalah kita manggilnya, mungkin boleh manggil Mister, atau mungkin manggil Pak juga boleh, atau mungkin nanti pakai dengan pakai dari bahasa Jerman juga boleh. Gimana cara manggil kalau misalkan Mister dalam bahasa Jerman? Nanti boleh sharing ya. Karena saya juga ikut belajar di sini, jadi bisa untuk saling sharing. Di sini namanya Mr. Hastamawan Tias P atau dipanggil Mr. Hertias, Mr. Hertias. Dan untuk
Mister Herties ini udah berpengalamannya lebih dari 2 tahun, more than 2 years dalam mengajar bahasa Jerman. Dan Mister ini juga udah pemegang sertifikat ZIDS dalam sertifikat Indonesian Dutch. Nah, ini saya bingung pronunciation-nya jadi takut salah. Mungkin yang lagi lihat ini bagian Sprachproof. Ini bacanya gimana nih? Saya takut salah. Sprachprüfung, soalnya di sini saya belum ada ini, untuk pengalaman pertama belajar bahasa Jerman ini juga di sini, kayak gitu. Jadi nanti bisa untuk saling sharing ya, kalau misalkan ada yang salah pronunciation-nya bisa diperbaikin juga, gitu. Dan untuk Mister ini juga nanti sudah ada di grup, jadi kalau misalkan ke depannya ada teman-teman mau tanya-tanya, itu boleh nanti di grup ditanya gitu, bisa tag Misternya langsung, gitu. Oh ya, kemudian untuk perkenalan, di sini saya dipanggilnya Kak Anissa atau mungkin Mbak. Di sini saya Kak Anissa yang memang ada di grup oleh Neon dan juga saya bersama dengan tim yang lain yang ada di grup tujuannya untuk satu seperti untuk membuka kelas, terus juga reminder kelas dan juga nanti kalau misalkan ke depannya teman-teman Eee, bingung dalam untuk mengakses linknya itu bisa nanti ditanyakan di grup, nanti ada nama saya di situ Anissa, bisa di-tag saya di grup, seperti itu. Namun kalau pertanyaannya ke bahasa Jerman dalam kosakata, pronunciation, ataupun mungkin dalam tesnya, nanti bisa di-tag ke WhatsApp-nya Mister Hertias, kayak gitu. Mungkin itu perkenalan dari saya ya, gitu. Oke, lanjut untuk tata tertibnya. Jadi di sini tata tertibnya karena kita kelasnya online dan kita pun malam, jadi di sini dipastikan untuk teman-teman boleh on kamera. Saya cek dulu apakah ada yang on cam bersama saya. Oh, ternyata belum ada, tapi tidak apa-apa. Nanti mungkin ada teacher-nya yang akan on kamera juga gitu. Tapi opsional, jadi boleh on cam, boleh juga kalau, "Kak, ini kayaknya kalau aku off cam kayaknya susah sinyalnya susah ya." Oh ya udah nggak apa, off cam aja. Tapi nanti pas kita foto bareng boleh on cam, gitu. Terus untuk kelas yang kondusif di sini bisa untuk sinyal baik. Nah, kalau misalkan sinyalnya nggak baik bisa untuk misalkan nih join tapi sinyalnya kurang baik bisa untuk dipastikan pindah ke tempat yang lebih proper, sinyalnya yang lebih kuat kayak gitu. Terus kalau selama lagi Zoom seperti ini bisa untuk off mic dulu, kecuali kalau mau bertanya itu boleh on mic ya, on mic seperti saya sekarang. Atau mungkin nanti kalau misalkan mau bertanya lewat chat Zoom juga boleh, tapi pastikan pertanyaannya tidak panjang. Takutnya kalau panjang nanti keburu lupa. Jadi bisa langsung on mic aja, kayak gitu, biar lebih fleksibel juga. Nah, kemudian, oh ini ternyata untuk pertanyaannya memang dianjurkan lewat chat Zoom, cuman kecuali kalau misalkan pertanyaannya tuh urgent dan lebih kelamaan ya kalau typing, itu dipersilakan untuk on mic dengan syarat udah melihat situasi, teacher-nya menjelaskan sudah selesai, atau teacher mempersilahkan bertanya. Tapi kalau lagi masa penjelasan, tidak dianjurkan untuk bertanya dengan on mic, seperti itu. Kemudian di sini selanjutnya poin yang selanjutnya adalah terkait dengan presensi ataupun kehadiran. Jadi kehadiran itu nanti bisa diisi. Biasanya nanti dari Kak Nisa yang akan ngirim ke grup setelah kita selesai pembelajaran. Setelah pembelajaran nanti akan saya kirim ke grup linknya. Namun kalau misalkan teman-teman notice itu lagi-lagi di deskripsi grup di atas itu tuh ada link presensi juga. Jadi ada link presensi yang bisa langsung diakses, diklik untuk mengisi presensinya teman-teman. Pastikan nanti diisi. Kenapa? Karena nanti akan berkelanjutan dampaknya di slide yang selanjutnya gitu. Nah, kemudian untuk akses, kita mau dapat materinya, link live class-nya atau seperti yang lagi kita lakukan, presensi dan jadwalnya tuh kapan, itu tuh ada di deskripsi grup WA. Jadi pastikan ketika join grup WA tuh udah lihat di deskripsi grupnya ada link apa aja, dan bisa untuk diklik, dicek, dibuka, dan diakses, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tidak diperkenankan untuk menyampaikan komentar atau opini yang bernuansanya sara, suku, ras, agama, antar golongan. Jadi kalau mau jokes, boleh tapi jokes-nya mungkin pakai jokes yang lebih profesional. Mungkin jokes-nya itu jokes tanya-tanyaan, tapi dalam bahasa Jerman juga boleh. Tapi saya cuma nyimak aja, nanti yang jawab teman-teman sama teacher-nya. Gitu. Oke, ini dari yang saya share screen, ini adalah platformnya, platform yang bisa teman-teman akses. Nanti kalau diklik itu akan buka ke platformnya. Tadi di grup tuh atas nama Kak Kak siapa ya? Saya lupa. Kak, saya mohon maaf ya takut salah nama, Kak Gede Gede Ari namanya. Itu yang udah sempat akses, sudah sempat
tanya-tanya, berarti udah ada rasa ingin tahu untuk akses. Nah, yang lain kalau belum akses, belum coba-coba, bisa dicoba nih dari sekarang sambil dengerin, sambil akses platformnya juga seperti itu. Karena di dalamnya itu nanti lengkap ada recording, live class, jadwal tes dan juga nanti ada material yang bisa diakses seperti itu. Kemudian lanjut di sini untuk selama pembelajaran kita nanti seperti biasa ada materi dari teacher, terus tuh nanti ada tanya jawab, baru nanti ada review. Dan sehabis dari kita live class itu ngapain? Yang pertama ada grup. Grupnya itu selain untuk dipakai dengan reminder kelasnya udah mulai, saya reminder kelasnya setiap Senin, Rabu, Jumat, itu juga dipakai kalau mau diskusi. Jadi kalau misalkan mau tanya-tanya di grup seperti itu. Terus nanti bisa untuk melihat informasi. Yang paling penting itu juga melihat informasi. Kalau misalkan dari saya ada reminder untuk kayak tadi ya, saya sempat bilang placement test. Jadi di sini kalau ada beberapa yang belum mengisi placement test, itu bisa diisi karena nanti akan berdampak juga ke slide selanjutnya gitu. Jadi saya mau nanya dulu, kalau misalkan di sini dari berapa orang? 11 orang, ada 2 orang dari tim Neon, saya dengan teman saya. Berarti ada 9 orang yang sudah mengisi dengan placement testnya, itu boleh kasih emoji mungkin, kasih reaction. Jadi saya mau tahu siapa yang udah ngisi placement testnya nih, untuk pertemuan yang pertama sebagai saya tracking juga nih. Gitu. Saya tungguin sambil saya lihat, oh, oke Kak Gedeari udah cepat nih. Kak Nathaniel juga udah. Yang lain ada lagi kah yang udah mengisi placement test? Linknya udah saya drop juga ya di grup. Kalau yang lihat chatnya mungkin notice nih harusnya nih. Tuh. Nah, yang belum nanti bisa dicek ya, seperti itu. Oke, Kak Jennifer juga udah. Anything else mungkin? Susah. Oh, oke. Mas Bray. Ini Mas Bray nama aslinya siapa ini? Mas Bray susah, tapi udah ngisi atau belum nih? Ini buat Mas Abrian. Oke. Mas Abrian ini kalau bisa walaupun susah tetap diisi karena nanti itu berkaitan sama ada satu hal yang berkaitan di slide selanjutnya yang akan saya sampaikan kenapa sih harus ngisi. Oh udah ngisi tapi cuma butuh 4. Oh it's okay. Ini nanti kalau misalkan di awal kan kita akan bahas perkenalan diri ya dalam bahasa Jerman kan. Jadi perkenalan diri sama nanti introduction dan juga ada mungkin daily conversation ya mungkin akan ada dibahas. Kalau misalkan waktunya masih cukup, terkait dengan placement testnya yang salah nanti boleh ditanya ke trainernya. Kenapa? Misalkan belum tahu kenapa aku jawabannya salah. Tapi kalau misalkan udah tahu reasonnya, nggak perlu ditanya. Tapi kalau misalkan nanti Mas Mas Bray, keren namanya, Mas Abrian masih mau kepo, mau tahu reasonnya apa, bisa untuk ditanyakan ya ke trainernya. Oke, ini siapa lagi? Benar. Oh, oke. Oh, tadi kayaknya ada yang Raisen. Raisen itu berarti udah ngisi ya. Kak, siapa tadi? Kak Riki mungkin kalau saya nggak salah lihat. Kak Riki udah ngisi pas Iya, sementara. Kak. Oh, Kak, tapi tadi ngisi, terus tuh baru jawab satu, terus kan ada tuh take the give reaksi, itu Neon aplikasi, terus ngasih bintang ke oh, penilaiannya, terus tiba-tiba nomor 2 sampai selanjutnya nggak bisa dibuka lagi. Tapi udah oh, kebuka jawabannya. oh, tadi udah kebuka jawabannya sampai akhir ya. Iya, itu gimana, Kak? Baru satu, Oh, oke, oke. Tapi Kak nggak Riki bisa kan, ngulang lagi. oh, oke, wait ah. Kalau misalkan apa? Kalau dari kasus ada nggak yang kasusnya seperti Kak Riki thanks ya Kak Riki udah speak up. Kalau ada yang kasusnya sama, itu langsung on mic aja nih karena di sini kita pernah kayak gitu juga ya. Ada kesalahan teknis gitu. Nanti dari Kak Riki boleh kita bisa tes lagi. Nanti akan kita aturkan waktunya besok. Besok hari apa ya? Oh besok baru hari Selasa saya lupa hari. Oh, Jadi besok besok kita akan oke. open lagi, ada jam tertentunya. Nanti biar Kak Riki bisa akses. Nanti saya akan formasi ke grup. Jadi bisa dites ulang. Walaupun Kak Riki ingat jawabannya, nggak apa-apa. Nanti boleh pakai jawabannya. Yang penting Kak Riki pede dulu untuk placement testnya nanti kayak gitu. Kalau bisa pakai jawaban yang Kak Riki Oke, ya, siap, gitu. siap, Kak. Walaupun itu. Oke, thank you udah sikap. Ada lagi nggak di sini yang udah coba open placement testnya selain Kak Riki? Yang belum ada respon ini kayak Kak Sakti, Kak Stefano, terus tuh Kak Humaira. Ini Kak, ini gimana? Ini namanya agak sulit, saya takut salah. Kaum Hi, Kak.
Chaomhi, kalau mungkin kita kalau agak sedikit Chinese tuh Chaomhi mungkin ya, Chaomhi ya. Kayak sedikit Chinese itu apakah udah mengerjakan placement testnya? Nanti respon di chat Zoom ya. Saya mau lanjut dulu nih. Ntar ya. Oh, oke. Oke, lanjut. Nah, ini yang mau saya jelaskan. Kenapa sih kita harus ngisi placement test, terus juga kenapa kita harus mengisi presensi. Karena nanti di student report ini ibarat seperti raportnya teman-teman. Raportnya teman-teman nanti akan dapat, kapan dapatnya? Setelah semua selesai. Jadi nanti setelah kita selesai sampai di pertemuan yang ke-12 itu di tanggal 23 Mei di akhir bulan depan, itu nanti ada final testnya terakhir dan teman-teman bisa untuk mengisi, mengakses. Nah, selama ada tes yang dibuka tiba-tiba selesai, belum mengerjakan waktunya habis, atau mungkin ada something error, itu bisa untuk chat saya atau nanti di grup langsung bilang, tag Kak Anissa, tolong ini kenapa nih nggak bisa screenshot atau explain ke saya, nanti saya akan bawa ke dalam tim kayak gitu. Jadi thank you Kak Riki, seperti itu contohnya. Nah ini kalau ada lihat attendance rate-nya 80%, itu jadi kalau presensi itu sangat dianjurkan bisa diisi ya, karena akan sangat berdampak ke sudah reportnya teman-teman. Sebagai bentuk teman-teman ini sudah hadir dan juga ada mengisi placement test, ada assignment 1 sampai dengan 4. Dan nanti dari resultnya itu yang akan bisa kita tunjukin ke teman-teman setelah mengikuti dari rangkaian kelasnya. Paham ya? Kayak gitu. Oke, lanjut dulu. Saya lanjut. Untuk selanjutnya di sini kalau teman-teman yang punya Instagram seperti saya, boleh banget untuk bisa buat sosial media, buat storynya nanti boleh dalam ya story Instagram atau mungkin kalau mau buat postingan juga boleh. Nanti boleh tag Instagramnya neon.education dan juga wlc.ions gitu. Jadi nanti bisa untuk saling tag ya, ada dua di sini dua account. Kalau misalkan nanti dari ini di sini trainernya udah ada. Kalau misalkan nanti dari trainernya juga berkenan boleh juga nanti perkenalan letakkan Instagramnya juga mungkin boleh. Jadi nanti teman-teman bisa saling tag kayak gitu. Dan tagnya ini dalam rangka kita meng-share kita tuh lagi ngapain, kita lagi belajar. Belajarnya tuh kita merasakan pembelajaran yang memang di sini teman-teman berusaha belajar bahasa asingnya selain daripada bahasa Inggris, kita juga belajar bahasa Jerman gitu. Jadi nanti at least teman-teman kalian bisa tahu, oh ternyata sekarang contoh, ternyata sekarang Ricky lagi sibuk belajar bahasa Jerman ya. Ada apa ya dia belajar? Jangan-jangan dia mau ke Jerman kali. Nah, mungkin itu dari sini teman-teman kalian akan ngerasa sedikit kepo dan teman-teman kayak kalian, oh, kamu bisa bahasa Jerman. Wah, gitu. Nah, mungkin seperti itu reactionnya teman-temannya akan beda-beda kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini untuk tipsnya ketika pembelajaran, di sini kita ada set a schedule dan keep a routine. Jadi untuk schedule itu jadwal. Jadi untuk jadwalnya udah dipastikan seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat di jam yang 7.40 sampai jam 9 WIB. Kalau waktunya WITA di Indonesia bagian tengah, siapa tahu ada yang di Kalimantan mungkin. Kalau yang di Kalimantan, Sulawesi itu kan jamnya agak jamnya beda 1 jam, jadi agak mundur gitu. Jadi kita akan selesainya mungkin jam 10 gitu. Jadwalnya nanti akan saya akan reminder memang setelah telatnya itu siang hari sebelum kelasnya dimulai di malam hari. Jadi bisa untuk pastikan grupnya itu berbunyi ya, jangan di silent, takutnya nanti terlewat kelasnya gitu. Terus yang kedua jangan takut bertanya. Jadi karena kita di sini nggak cuma ada trainer, kita juga ada teman-teman bisa untuk saling bertanya, saling membantu, saling untuk berdiskusi. Nah, kemudian jangan membandingkan diri. Nah, kita nggak tahu di sini mungkin ada yang sudah dalam level beginner dalam bahasa Jerman, atau mungkin intermediate ataupun advance. Itu ada 3 level yang memang teman-teman di sini mungkin saya belum tahu levelnya sudah sejauh mana. Tapi jangan compare dirinya masing-masing dengan yang levelnya udah jauh. Begitupun yang di atas tidak perlu untuk merendahkan yang bawah. Mungkin saling bantu aja supaya nanti setelah kelasnya selesai pun tetap masih ada komunikasi. Dan yang terakhir coba trying to be have fun selama ada di kelas. Gitu. Oke, ini akhirnya yang saya tunggu-tunggu nih perkenalan karena banyak ya dan namanya ada yang pakai nama-nama keren Mas Bray gitu. Jadi boleh perkenalan dulu, mungkin di sini on mic aja kali ya, atau di chat Zoom pun boleh gitu. Yang mau volunteer, perkenalan nama, status pekerjaan, dan juga motivasi kenapa ikut kelas ini boleh. Adakah yang mau volunteer 1-2 orang langsung on mic? Saya monitor nih di partisipan. Siapa nih? Adakah? Atau jangan malu ya, tidak perlu malu-malu, tidak apa.
Ini ada yang on, ntar saya cek dulu apakah ada yang on kamera. Oh, tidak ada. Tertutup lagi. Tadi yang dari ini tuh deh, dari Kak Riki dulu. Tadi kan Kak Riki udah ada ini ya, ada isu. Ini boleh perkenalan. Kak Riki, silakan Kak Riki. Apakah Kak Riki belum 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 di mute di unmute Kak, masih di mute nih. Kalau Kak Riki masih mute atau ada something problem, kita coba moving on to Kak ini dulu, Kak Gede Ari. Mungkin biar saya tahu pronounce namanya gimana. Karena seperti nama yang takut saya salah sebut. Ya, Silakan nih Kak, perkenalan Kak. oke. Selamat malam semuanya. Thank you ya Eh, udah dikasih kesempatan buat memperkenalkan diri. Nama saya Gede. Saya di Jakarta. Pekerjaan saya karyawan swasta. Motivasi untuk ikut les ini, pengen sebenarnya jalan-jalan ke Jerman, sama pengen tahu lebih banyak program Ausbildung terutama. Pengen kerja di Jerman. Untuk nextnya, untuk apa namanya plan ke depannya. Itu aja sih. Thank you. Oke, thank you Kak udah perkenalan. Mungkin satu lagi saya mau coba siapa ya? Ini deh yang tadi belum ada respon seperti Kak Humaira. Kak Humaira boleh perkenalan? Oh, apakah Kak Humaira lagi AFK mungkin? Oke, kalau gitu saya pilih random lagi yang kedua ini boleh deh yang ada tadi juga nih Mas Mas Bray, Mas apa Brian atau Adrian tadi nih boleh nih. Boleh. Untuk perkenalan. Ya, terima kasih Kak Nisa. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan belajarnya lancar sih ya sampai akhir. Motivasi ngikutin kelas. eh, Kemarin lagi interview, ternyata bahasa Jermannya cacicu, suruh ngambil privat. Wah, interview sama perusahaan Iya, Jerman nih. iya. Jadi yang interview bilangnya, kamu ambil kelas aja dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada sertifikatnya, nanti info ke kami gitu. Wah, menarik banget. Wah, keren nih, keren. Itu Berarti aja, itu aja. kalau Pasti boleh saya, tahu, oh lanjut dulu Kak, lanjut. ya, mudah-mudahan sih lulus sama goal saya nggak akan lupa dan saya bakalan bawa neon sampai sana. Itu aja Oh, sih. baik sekali ya cita-citanya. Semoga Iya. bisa introduce kepada WNI yang ada di Amin, Jerman. amin, 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 amin. Itu siapa tahu bisa membantu gitu. Iya, itu aja Kalau sih, Kak begitu, Anissa. oke, Hah? thank you Kak. Lebih akrab panggil Mas Bray ini, lebih enak saya ngomongnya. Ini Mas Mas, Bray interviewnya ngambil apa kemarin? Interviewnya di bidang apa nih kalau boleh tahu? network engineering, Kak. Wih, Kemarin. Mm-mm. oke oke oke. Banyak peminatnya mungkin ya kalau di Jerman dalam bidang itu. Iya sih, nggak tahu ya, kemarin cuma apa ya, lewat LinkedIn deh. Oh, Terus dikirim email, terus dikirim email balik, suruh ngeklik link yang mereka kasih. I see, menarik, menarik. Iya. Soalnya kalau pengalaman seperti ini berharga ya. Mungkin di sini saya belum tahu apakah ada yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini fungsinya kita networking supaya nanti at least teman-teman bisa tahu kalau mau cari kerja di Jerman seperti apa. Terutama ini pentingnya kalau dari sudut pandang saya yang pernah di HR, ini CV-nya Mas Bray berarti kalau sampai dilirik ke Jerman tuh ada something golden yang bisa dilihat dan bisa mungkin di-share nanti kalau misalkan Mas Bray berminat atau teman-teman juga nanya di grup gitu. Oke, thank you ya Mas Bray udah Asik, sharing-sharing. Anis. Oke, thank you. Oke, kalau gitu ini udah ada kita manggilnya Mas Kak atau Pak ini untuk Pak S. Pak Hastamawan Tias. Halo, Guten Abend, Oi Alan. Kalau panggilannya Herr Tias aja, kalau Eh, lagi gini. Saya kedengaran jelas nggak? oh, terdengar dengar. Oke. Clear, very Jadi clear. untuk panggilan kepada, kalau versi bahasa Inggrisnya kan Mister sama Ah, Miss, kalau cewek sama cowok. Nah, kalau bahasa Jerman itu Herr, cowoknya. Kalau yang cewek itu Frau, gitu. Oke, bentar. Aku coba share screen, mana share screen? Nih. Oke, aku share screen ya. Jadi ini materi kita bahasa Jerman. Jadi tadi aku beberapa dengar udah dari teman-teman yang motivasi belajar bahasa Jermannya itu ada yang mau liburan, ada yang mau interview kerja. Oke. Tadi Mas Bray, tadi panggilannya Bray ya.
Oke. Terus ada Mas Gede. Jadi tadi udah dibantu sama Kak Nisa juga. Alasan teman-teman semua mau belajar bahasa Jerman itu apa? Ada yang mau ini pertanyaannya kalau versi bahasa Jermannya, Warum lernt ihr Deutsch? Kenapa kalian belajar bahasa Jerman? Oke. Jadi dari pertanyaan ini pun kita udah bisa mulai belajar. Jadi di sini di bahasa Jerman itu ada dua jenis kata kalimat tanya. Jadi kalimat tanya yang pertama itu adalah W-Frage. W-Frage itu mirip sama pertanyaan di bahasa Indonesia adalah 5W1H. W-Frage di bahasa Jerman itu adalah pertanyaan yang dimulai dari huruf W depannya. Contoh ada W di sini. Gitu. Warum lernt ihr Deutsch? Warum? Kenapa kalian belajar bahasa Jerman? Tadi udah jawab. Terus yang kedua, die besten Gründe, warum lernen so wichtig ist. Jadi, alasan paling penting kenapa kita belajar bahasa Jerman. Alasan paling penting yang tadi nomor satu adalah pengen kerja di sana. Udah ditanyain resumenya, terus sertifikatnya juga. Terus kalau yang mau jalan-jalan di sana juga, terutama buat teman-teman yang suka sama sejarah, suka sama karya sastra, itu sangat recommended buat belajar dan main ke Jerman. Kayak gitu. Amin. Semuanya semoga bisa berangkat bareng. Amin, amin. Terus selanjutnya ini kayak itu. Bisa karir. Terus kita semua juga tahu pekerjaan eh, di Jerman itu ada beberapa pabrik yang sangat sudah mendunia. Contohnya ada Adidas, Puma, terus ada kalau otomotif ada BMW sama VW. Itu membuka lapangan pekerjaan sangat terbuka. Apalagi kalau teman-teman mau Ausbildung. Ausbildung itu buat teman-teman yang sangat tertarik di hospitality, contohnya di perhotelan, kesehatan, terus mengajar juga. Itu Jerman membuka kesempatan dengan sangat luas kayak gitu. Karena kenapa? Karena basically orang Jerman itu sendiri kalau liburan, mereka mau liburan aja gitu. Kalau liburan mau liburan aja. Nah, jadi kita sebagai orang yang datang ke Jerman untuk bekerja di hospitality itu sangat diterima dengan baik. Kayak gitu. Contohnya di sini ya, karir makan itu mengupgrade karir, terus studiran buat teman-teman yang mau belajar di sana juga baik, terutama buat teknik, terus kesehatan itu sangat baik, terus Welt literatur im original lesson, jadi ada literatur original yang banyak dari Jerman. Und dann weitere Sprachen lernen, jadi belajar bahasa lain, terus Anlichkeiten erkennen, jadi mencoba mengenal hal-hal yang asing. Selanjutnya, jadi di Jerman itu mungkin buat teman-teman yang udah tahu ada beberapa hal yang udah khas. Kayak contohnya ada birnya, ada bagel, ada tembok Berlin itu sangat khas dari Jerman. Terutama tembok Berlin itu salah satu destinasi wisata paling dituju sama turis, terutama kalau ke Jerman. Terus untuk bagel sama bir itu ada satu festival khusus yang salah satu terbesar di dunia, ada 6 juta pengunjung tiap tahunnya, namanya Oktoberfest. Di Oktoberfest itu teman-teman bisa datang ke sana, bisa pesta-pesta di sana, seperti orang Jerman pada umumnya. Selain itu, kalian juga bisa minum bir lokal yang dari sana, buat teman-teman yang minum bir, terus juga mencicipi makanan-makanan khasnya. Contohnya ada bagel dan seterusnya kayak gitu. Nah, selain kalian bisa berpartisipasi di sana, caranya adalah dengan memakai baju tradisionalnya mereka. Itu ada lederhosen sama Dirndl. Oke, selanjutnya einzigartige Fakten über die deutsche Sprache. Yang pertama, itu die längste deutsche Wort ist extrem lang. Jadi, kalau kalian pernah riset, mungkin bahasa Jerman itu kata-kata paling panjangnya kayak gimana. Jadi, bahasa Jerman itu kata-katanya bisa panjang banget. Kenapa? Karena di bahasa Jerman itu jarang motong kata per kata. Gitu. Jadi, misal nanti kalian nemu angka 1555. Itu kan kalau di bahasa Inggris 1555 Tuh, kalau bahasa Jerman itu semuanya digabung. 1555.
Gitu. Semuanya digabung, dijadiin satu. Makanya bisa jadi panjang banget. Yang kedua, es gibt drei Geschlechter. Der, die, das. Jadi ibaratnya kalau di bahasa Jerman itu kita punya gender namanya. Ada der untuk gender laki-laki, ada die untuk yang perempuan atau feminin, ada das itu untuk yang netral. Jadi der itu untuk maskulin, die itu feminin, das itu netral. Terus yang ketiga, Deutsche hat viele zusammengesetzte Wörter. Jadi itu tadi yang aku bilang, bahasa Jerman itu punya banyak kalimat yang digabung. Gitu. Terus yang keempat, mirip sama Indonesia. Es gibt mehr als 300 Dialekte in Deutschland. Jadi kalau di Indonesia kita punya banyak bahasa di antar suku, kalau di Jerman mereka punya dialek yang berbeda-beda. Jadi misal kita nanti pas ke Jerman, mau ngomong sama orang Berlin, sama orang Munchen, sama orang Dortmund, sama orang Copenhagen, Copenhagen Denmark, sorry. Jadi sama tiga orang itu, aksennya akan berbeda-beda, dialeknya akan berbeda-beda. Jadi mungkin kita nggak ngira itu Jerman, tapi ternyata itu Jerman cuman dengan beda dialek aja. Kayak gitu. Selain Jerman, ada dua negara lagi yang bisa pakai bahasa Jerman. Itu ada Swiss sama Austria. Jadi kalau teman-teman mau belajar bahasa Jerman, jadi teman-teman udah membuka kesempatan teman-teman semua, nggak cuma pergi ke Jerman, tapi juga Austria dan Swiss. Selanjutnya, tips and tricks zum Deutsch lernen. Tips and tricksnya, yang pertama ada Vokabeln lernen, yaitu belajar vocabulary dulu. Yang kedua, gramatik ini auswendig lernen, sondern verstehen. Jadi gramatik itu tidak mudah untuk dipahami, tapi bisa gampang tidak mudah dipelajari, tapi mudah dipahami. Gitu. Jadi nanti di sini aku bakal mencoba menjelaskan gramatiknya atau grammarnya di bahasa Jerman itu aku miripin sama bahasa Inggris. Aku kasih perbandingan bahasa Inggris. Seperti itu. Terus nomor 3, sprich so viel wie möglich. Jadi kalian ngomong sebanyak mungkin selama itu masih memungkinkan. Misalnya kalian di kelas ini mau ngobrol pakai bahasa Jerman itu lebih disarankan. So sprechen wir auf Deutsch in dieser Klasse, dann wir können schneller zu Deutsch zu lernen. Udah nomor 4, Spaß beim Lernen haben. Seperti yang udah dibilang Mbak Anissa juga tadi, kita harus belajarnya dengan fun ya. Spaß itu artinya fun, jadi kita belajar dengan fun. Aku akan mencoba di kelas ini, semoga kita belajarnya dengan fun. Kalau ada pertanyaan langsung tanya aja, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Aku bakal mencoba menjawab dan menjelaskan sampai teman-teman semua paham. Tuh. Yang nomor 5 itu lernen mit songs. Jadi belajar pakai lagu. Selain lagu, kita juga belajar mit Filme. Jadi selain lagu juga ada film. Kalau teman-teman suka dengerin lagu, mungkin kalian bisa riset lagu-lagu bahasa Jerman ada apa aja. Kalau suka film, juga film-film Jerman itu apa aja. Gitu. Lanjut. Dan lasst uns gemeinsam Deutsch lernen. Oke, nama saya Hastamawan Tias, bisa dipanggil Herr Tias kalau di kelas ini. Tapi kalau nanti misal kita ketemu di jalan atau ketemu dimanapun, bisa panggil Tias aja, aman. Jadi aku udah pernah mengajar bahasa Jerman ini 2 tahun. Dimulai dari akhir tahun 2023. Terus aku udah sempat kuliah bahasa Jerman juga, pendidikan. Terus aku udah lulus A1 sama B1, A1, A2, B1. Ini kurang A2 doang sih. Terus aku punya sertifikat JITS, itu sertifikat nasional tapi. Jadi untuk sertifikat internasionalnya, kalian nanti bisa tes di Goethe atau di AAD. Itu. Dan bahasa Jermanku aku udah bisa ngobrol sama teman-teman yang berasal dari luar negeri. Gitu. Oke, next. Ini ada Frohani. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, kita harus mengenal dulu alfabet di bahasa Jerman. Yang pertama, alfabet und Ziffernstellen. Kita belajar alfabet dulu. Alfabetnya bahasa Jerman itu intinya sama kayak alfabet kita. Cuman ada tambahan 4 huruf baru. Ada ini, A dikasih titik 2 di atas, O dikasih titik 2 di atas, U dikasih titik 2 di atas, sama lambang beta. Cara bacanya masing-masing sama aja. Ini huruf kita, ini cara bacanya. Ini hurufnya, ini cara bacanya. Yang di bawah. Ada A, B, C, D, E, F,
G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y S Z E U U S Z. Itu ya. Buat teman-teman yang bisa on mic, bisa dicoba bacanya gimana? Buat Mas Gede, bisa minta tolong dibaca coba alfabetnya A sampai S Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, Mhm, K, E, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, mhm. X, Y, Z. Mhm. Yang Terus, ini nggak oh, tahu ya. nah, yang itu bacanya adalah E U U S Z. Oh, Coba E, O, susah, masih susah. U U, S Z. U, S, Z, S, Nah, good. Z. Oke, terima kasih Mas Gede. Yap. Kalau Mas Riki, coba Mas Riki. Mas Riki bisa on mic Iya, ya? belum belum tahu sih. Wah, A, B, Mhm, C, D, E, H, Y, K, I, J, K, L, M, mhm, N, O, H, mhm. H, U, R, S, T, U, V, T, Z. Oke, yang 4 terakhir. Itu ya, oke, good. Terakhir, Mas Riki udah, Mas Gede, Mas Bray. Mana Mas Bray ini? Hadir, Her. Oke, coba baca dong. A sampai S chat. Oh. E, B, C, Mhm, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, mhm, N, O, P, Q, mhm. R, S, T, U, V, Y, Y, apa? Y, Y. Epsilon, Mhm, Z, mhm. terus yang keempat, E, 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 U, 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 S, S chat. S, Z. Oke, good. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ya, Kuncinya oke. kalau di bahasa Jerman itu tulisan yang ada di sini dibaca apa adanya. Oke, itu ya. Tulisan yang ada di sini dibaca apa adanya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, S, Z, sorry, E, U, U, S, Z. Itu ya. Jadi cara bacanya sesuai yang ada ditulis aja. Kayak gitu. Oh iya, buat teman-teman yang aku share screen ini kelihatan gak sih? Enggak, Kak. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Enggak, Pak. Bentar-bentar. Dari Nggak tadi. kelihatan. Aku Bentar-bentar. nyari-nyari ini di mana. Bentar-bentar. Tadi kita Bentar-bentar. cuma dengar. Iya, Oh, kayak cuma denger. iya streamer game jadinya kita ngeliatnya. Sorry. Bentar-bentar. Aku cek dulu. Tar. Ya, teman-teman kalau misal Oh, ini ini bisa langsung dari hostnya Kak yang ini. Tadi kan yang dipin aku nih, ya kan? Mm-mm. Coba yang dipin yang aku share screen aja coba. Coba wait ah. Wait, ah.
Soalnya di tempat saya memang nampak ya, cuman tadi saya sempat Heeh, share dulu. Ini Kak, siapa mm, tadi? Mas Bre bilang nggak nampak kayak gitu. nggak nampak. Iya. Coba yang di pin jangan akunya tapi ininya share screen-nya. Ini spotlight. Boleh coba di-share ulang nggak dari Hertias. Bentar. Dah. Hmm, udah kelihatan belum? Tadi yang awal sempat kelihatan nggak? Tadi yang awal berarti enggak ya? Nggak sama Nggak sekali. kelihatan. Sama Nggak sama sekali. Tapi sekali. tadi waktu perkenalan kelihatan. Perkenalan yang ini. Bentar. Ini. Awal. Atau yang ini. Coba Kak Nisa ini. Yang di pin yang apa namanya? Yang aku share aja. Nggak usah nge-spotlight yang aku. Ini udah Hanu belum? Ntar. Ini lagi saya screen dari Hertias. Teman-teman udah ngeliat belum? Wait, Hertias kok. Belum ada. Masih Kak Anissa doang nih di screen. Kenapa udah tadi gitu ya? Ntar ya. Mhm. Mm, 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 mm. Ya, Nah, muncul nih. udah? Sudah. Oke. Oke, oke, oke. Ya gitu ya, guys. Udah muncul ini. Ini muncul? Yap, muncul. Sudah. Oke, good. Jadi gini aja ya. Oke. Kak Kiva sudah join di chat. Selamat malam Kak Kiva. Oke, jadi tadi kita skip aja. Ini kita udah belajar alfabet ya, teman-teman ya. Di sini tulisannya alfabetnya. Gitu. Udah kelihatan alfabetnya? Yap, sudah. Oke. Jadi yang teman-teman coba baca tadi ada di sini. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, U, S, Z. Itu ya. Jadi kurang lebih sama kayak alfabet di bahasa Indonesia, teman-teman. Cuman yang beda pembacaannya cuman huruf J. Kalau kita biasanya J itu kita berubah jadi J di bahasa Jerman. P itu jadi V, tapi masih mirip. Nanti pas di dalam kalimat, kalau ketemu huruf V itu juga masih mirip. Terus ada X, mirip sama bahasa Indonesia. Yang beda banget lagi ada Y, Upsilon, berubahnya gitu. Terus ada Z, mereka bacanya ada di chat. Terus ada 4 tambahan huruf. Ada A di titik 2 atas, O titik 2 atas, U titik 2 atas, sama SZ, huruf beta. Bacanya itu adalah U, SZ. Gitu ya. Sampai sini buat dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau W, bacanya W atau V? Bacanya tetap V. Tetap Tap, W. tapi Oke. lebih ditekankan aja, dibuletin aja. Kalau kita kan W-nya W yang eh, apa? Enteng lah ibaratnya. Kalau kita di sini bahasa Jerman V-nya itu dari bibir bawah itu kayak digigit dikit kayak V. V. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Berarti kita salah yang ngejaknya BMW, BMW berarti ya. Betul, harusnya BMW. harusnya BMW. Kita nggak salah. Kita di bahasa Indonesia nggak salah. Mobil BMW itu udah benar. Yang salah itu pembacaan versi US dan UK. Itu mereka pembacaannya kurang pas aja. Gitu. Jadi BMW itu udah benar. Terus mungkin yang challenging pemakaian huruf Y itu kan berubah jadi Y. Terus ada 4 huruf baru, itu ada A, titik 2 di atas. Nah, buat teman-teman sebagai informasi aja, titik 2 atas ini, bentar, titik 2 di atas ini,
namanya itu umlaut. Umlaut. Itu titik 2 di atas. Oke. Titik 2 di atas ini namanya umlaut. Itu. Umlaut. Fungsinya apa? Huruf titik 2 di atas ini itu satu bisa untuk membedakan arti dari sebuah kata. Kedua, itu bisa buat menunjukkan kata itu plural atau enggak kayak gitu. Oke, contoh yang bisa buat beda kata itu ada shown sama oke. Yang shown sebelah kiri ini yang enggak ada titik duanya ini itu bacanya adalah shown. Sedangkan yang ada titik duanya ini bacanya adalah shun. Shun itu artinya sudah. Kalau yang shun yang ada titik duanya itu artinya adalah cantik atau indah gitu. Makanya berbeda, bisa membedakan dua kata yang mirip gitu. Nah, kalau untuk ngebedain mana yang satu atau mana yang plural, contohnya ada ini. Contohnya ada das Buch itu adalah singular atau satuan. Kalau di Bücher itu jadinya plural. Bentar. Tuh. Jadi kalau das Buch itu satu buku, di Bücher itu jadinya banyak buku. Itu ya, teman-teman. Nah, di sini aku nulis ada kata das di sini. Das ini kalau di bahasa Inggris itu artinya adalah the. Das itu artinya the, oke? The book. Di ini artinya juga the, sama. Tapi ini namanya artikel untuk plural. Semua artikel plural kayak gini. Nah, das ini adalah the buat benda yang gendernya itu adalah netral. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan, guys? Masih ada yang bingungin? Cara baca huruf? Aman ya? Mas Kak, Riki, gimana? jadi das itu bisa dipakai untuk plural juga ya? Das itu untuk nunjukin satu dan dia itu netral. Oh, berarti emang dia singular. Nggak Iya, dipakai singular. untuk plural, nggak. Enggak. Oh, Kalau plural nanti berubah. Das ini berubah jadi di. di. Oh, Mm-mm. Di yang di bawah ini. Nah, das Buch ini artinya the book. Kalau di Bücher itu adalah the books. Gitu ya. Bisa dipahami nggak? ya, makasih, Kak. Oke, good. Dan alfabetnya gimana? Cara baca huruf di bahasa Jerman gimana? Menurut kalian susah nggak? Gimana? Ada yang kesusahan dalam baca huruf mungkin dari teman-teman? Paling yang 4 di bawah ya, yang umlaut Mhm. itu aja sih. Oke. Agak Jadi, pelafalannya berbeda. aku bisa bantu di 3. Yang A umlaut, O umlaut sama U umlaut itu kuncinya gampang. Kalian bacanya bibirnya dimonyongin aja gitu. Coba. Kecuali yang huruf A ya. Yang huruf A itu kan berubah jadi mirip E. Jadi kayak suara bayi nangis. Gitu kan. Nah gitu. A itu yang ada umlautnya itu bacanya kayak E. Terus yang O sama U
itu dimonyongin aja bibir kalian pas ngomong. E sama U itu dimonyongin aja, nggak usah malu gitu ya. U gitu. Itu kuncinya di situ. Kalau S chat ini kayak gabungan antara huruf S sama huruf Z kayak gitu. Jadi S chat bacanya gitu. Fungsinya buat apa? Fungsinya ini kalau misal kalian nanti ngetik di surat dan kalian susah nyari simbol ini, kalian ketiknya double S aja. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sorry, untuk yang di brochure ini yang di bawah U-nya itu umlaut ya? Apa Iya, U umlaut. biasa? Umlaut, Umlaut. bener. Oh, oke oke. Ya. Plural itu udah pasti pakai yang ini ya, yang umlautnya kayak gitu ya. Iya, terutama yang bukhir ya. Iya. Mm, Itu plural. Gitu. Jadi satu sekali lagi umlaut itu satu untuk ngebedain arti, kayak yang Shon sama Shun itu tadi. Yang kedua untuk ngubah kata itu jadi umlaut, perubahan kata yang jadi umlaut. Contohnya di sini ada dasbu, itu singularnya. Kalau dia jadi plural, berubah jadi dibücher. Tapi nggak semua kata benda yang menjadi plural itu dikasih umlaut ya. Itu ini cuma contoh aja kapan penggunaan umlaut. Gitu. Oke, gimana? Susah bahasa Jerman? Bahasa Jerman menurut teman-teman susah nggak? So far, sampai huruf alfabet ini. Aman aman. Aman ya? Ya. Oke. Masih sama soalnya. Oke. Oke, next. Kita, nih, contohnya ini. Ntar, daftarku hapus dulu. Oke, nah ini contoh penggunaan A umlaut ya teman-teman. Ada der Bär, ada das Mädchen, ada der Käse, ada die Äpfel. Gitu. Bisa ada yang mau nyoba di sini? Baca satu-satu A umlaut. Oke, silakan Nathanael. Der Bär, der Mhm. Match, der Käse, das Mädchen, der Käse, die Äpfel. Oke, good, good, good. Tahu artinya semua ya? Udah ada gambarnya? Nathanael, aman? Jadi der Bär ini berarti dia maskulin atau dalam gendernya itu cowok karena artikelnya ada der di sini. Di sini ada der. Itu menandakan dia maskulin. Selain der Bär ada der Käse. Keju itu artikelnya juga maskulin. Nah, di sini ada das Mädchen. Mädchen itu gadis perempuan. Gitu. Gadis perempuan di sini artikelnya bukan feminin, tapi netral. Oke. Terus ada di Apple, berarti ini adalah bentuk plural dari apel. Nah, bentuk singularnya apel apa? Kira-kira ada yang tahu? Bisa nebak bentuk singularnya apel apa? Das Apple. Das Apfel. Jadi, bentuk singularnya apel itu adalah der Apfel. Ap- Oh, tetap der ya. Der Apfel. Ini singularnya. Berarti apel itu secara artikel dia adalah maskulin, der Apfel. Jujur aja, belajar artikel ini sampai sekarang aku masih sering salah. Gitu. Jadi buat teman-teman, kalau nanti salah-salah artikel itu nggak masalah. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Baca
A umlaut, gampang ya. Der Bär, die Äpfel, das Mädchen. Oke. Next, kita coba. Ada yang mau nyoba? Tadi, bacanya gimana? Ada yang inget? Mau dicoba sekalian? Mas Bray mau nyoba nggak, Mas Bray? Tapi mau nanya aja sih ya, Mhm, kayak misalkan ada dua lawan bicara, yang satu mhm, wanita, yang satu pria. Nah, mhm. kalau misalkan kita menunjukkan si apel, kita harus nyebut tadi des apel ke pria atau der ke wanita. Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Oke, Jadi, artikel itu nempelnya bukan ke lawan bicara atau ke kita, tapi artikel itu nempelnya ke benda itu sendiri. Oke? Jadi kalau misal apel, dia artikelnya das, misalnya, ya dia bakal tetap das terus, nggak masalah lawan bicara kita siapa. Misal aku nunjukin das apel ke cewek, ya artikelnya tetap das, gitu. Nggak berubah jadi di, kecuali apel itu berubah jadi plural, gitu. Gimana, Mas Bray? oke, paham dan kesul. Gitu, Shun. Oke, sekarang Mas Bray baca yang O dong. O umlaut. Das Öl, Mhm, der Low, mhm. Sun, die Hol. Oke, good. Baca O-nya udah bener. Tinggal baca katanya. Das Ol udah bener. Der Löwe itu dibaca semua ya. Nggak dipotong kayak bahasa Inggris. Der Gitu. Love, Der Löwe. der Love. Oke, good. Terus selanjutnya, Shun. Sun, Terus yang ketiga, yang keempat, die Hol, die Die Hol, Höhle. die Hule. Oke, good. Satu kunci lagi buat teman-teman biar gampang bahasa baca baca bahasa biar gampang belajar bahasa Jerman. Nih, kalau ada huruf H di tengah-tengah kata kayak gini, terutama eh, setelah huruf vokal, terus setelahnya itu konsonan, huruf H di tengah ini diperpanjang aja, nggak usah dibaca. Jadi ini bacanya bukan di Höhle, tapi bacanya diperpanjang, di Höhle, gitu. Diperpanjang satu ketukan, kayak gitu. Bisa coba Mas Bray? Die Hule. Good. Jadi kayak gitu ya. Supaya apa? Supaya nafas kita nggak habis. Gitu. Kalau aku dari dulu belajar, dikasih taunya gitu. Supaya nafas kita nggak habis. Tapi emang untuk mengefektifkan aja Aussprache kita atau pronunciation kita. Gitu. Jadi biar jelas juga kita ngomongnya. Kalau di Hohle, takutnya orang-orang nggak paham. Oke? Next, setelah E, ada U. Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nanya dulu sebelum dicoba tapi? Gimana? Ada yang mau nanya? Mas Gede? Die Tour, Mhm, die Kurse, mhm, die Gumus, die mhm, Gumusche, mhm. Mode, Oke, good. Jadi udah lumayan oke. Di tour udah bener. Di Küche, jadi kalau ada CH kayak gini, bacanya kayak ho ya, kayak KH gitu. Jadi di Küche. Terus ada di Gemüse, dibaca apa adanya aja. Di Gemüse. Terus yang terakhir ada Mude. Gitu ya. Gimana Mas Gede? Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang dibingungin? die Gemusche. Ini apa namanya? Keren. Biasa aja dibacanya gitu ya. Iya. Die Gemusche gitu ya. Nah, good. Kayak gitu. Udah bagus itu. Die Kurse, Di die Kurse, Küche. die Kurse, Küche. die Kurse, Kurse. Ah, betul. Küche. Artinya apa kira-kira? Küche. Ah, kompor ya. Kitchen. Eh, Kitchen. 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 Betul. Oh iya, kitchen ya. Gitu. Tur The itu tembok. two, the two, Tur kok tembok? itu Tur itu pintu, sorry. pintu. Die Küche itu Gemüse, dapur.
Gemüse itu apa kira-kira? Gemüse. Sayuran. Sayuran, betul. Hmm. Gemüse. Ada müde. Müde itu apa kira-kira? Muda. Pusing. Müde itu lelah, Oh lelah. gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Gak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. S-chat. S-chat itu kuncinya bacanya kayak huruf S sama huruf Z dibaca bareng, gitu. Ada yang mau nyoba? Mas Riki udah, Mas Bray udah, terus Mas Gede udah. Kiva mau nyoba gak Kiva? Nathanael tadi udah. Ada yang mau nyoba lagi? Yang tadi udah nyoba juga boleh nyoba lagi. Oke, Nathanael boleh. Bita. Die Straße Mhm, heißt mhm, Süd, mhm. die Übe, Di? Wüste. Oke, good. Die Straße heißt süß die Füße. Oke, gitu ya. Bacanya udah bagus, Nathanael. Sebelumnya Nathanael udah pernah belajar bahasa Jerman belum? Ah, ini saat ini masih belajar pakai Duolingo ya. Oh, masih Duolingo. Oke. Jadi dapat pengalaman dikit lah. Oke, good. Bagus, bagus. Duolingo is not bad ya. Jadi kita belajar kosakata. Jadi kalau kamu mau nambah kosakata, benar-benar pakai Duolingo tuh bagus. Dan cara bacamu juga udah bagus. Straße, heiß, süß, diffuse. Oke. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting di materi pelajaran kita hari ini adalah Sie verstehen. Jadi ada Grüßen. Sebelum perkenalan kita pasti salam dulu dong. Ini adalah contoh beberapa salam di bahasa Jerman. Ada Halo, ada Guten Morgen, ada Guten Abend, ada Guten Tag, ada Guten Nacht. Oke, tadi Mas Nathanael udah. Mas Bray, coba lagi Mas Bray. Dibaca salam-salamnya ini dong. Halo, good good morning, Mhm, good Abend, mhm. good Tag, good Nacht, Oke, good. Moin. Ya, oh, good. Oke, good. Terus tadi Mas Bray udah. Mas Gede, dibaca coba. Guten Morgen. Hmm. Guten Mhm, Abend. mhm. Guten Tag. Guten Nacht. Oke, good. Terus satu lagi terakhir. Ya, Mas Gede udah. Mas Bray udah. Mas Riki. Mas Riki bisa dibaca. Halo, guten Morgen, guten Abend, guten Tag, guten Nacht. Oke, good. Itu adalah contoh salam buat bahasa Jerman ya. Jadi halo ini untuk sesuatu yang informal, yang santai. Terus ada Guten Morgen, itu Guten Abend sampai Guten Tag, sampai Guten Abend, Guten Morgen, Guten Abend, Guten Tag, itu untuk yang formal biasanya. Guten Morgen itu selamat pagi, Guten Abend itu selamat malam atau selamat petang, Guten Tag itu selamat siang. Nah, Guten Nacht itu jangan dipakai ketika kita nyapa orang. Tapi pakailah Guten Nacht ini untuk mengucapkan selamat tidur. Jadi kayak di bahasa Inggris, good morning, good day, sama good evening. Jadi itu. Good night itu dipakai untuk perpisahan. Kalau kita udah saying goodbye mau berpisah sama orang. Atau sebelum tidur. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau Guten Nacht itu emang tidak pakai N ya? Enggak. Karena nahnya di sini udah pakai N. Oh, Jadi biar nggak double aja. oke. Guten Nacht itu ya. Ya, Guten Nacht. Kalau pakai N nanti malah bacanya agak susah kayak Guten Nacht gitu. Itu aja sih. Oke, oke, sip. Oke, next ya. Terus verabschieden atau saying goodbye-nya itu ada tschüss, ciao, bis bald, auf Wiedersehen, sama Guten Nacht. Bisa dicoba baca lagi? Mulai dari Mas Riki. Verabschieden. Tschüss, ciao,
bis bald auf Wiedersehen. Guten Nacht. Oke, good. Terus Mas Bray, bisa tolong baca Mas Bray. Verabschieden. Tschüss, ciao, bis bald auf Wiedersehen. Guten Nacht. Oke, good. Mas Gede. Tschüss, ciao, bis bald, auf Wiedersehen, Mhm. gute Nacht. Oke, good. Terakhir Mas Nathanael. Tschüss, Mhm. ciao, bis bald, auf Wiedersehen, gute Nacht. Oke, good. Jadi verabschieden atau saying goodbye udah jago semua teman-teman. Jadi itu ya. Jadi udah ada salam, udah ada goodbye. Sekarang lanjut. Ini baru masuk Talent. Jadi sebelum kita ngobrol sama orang, kita bagusnya Talent. Jadi di sini ada nama, Auskunft, Wohnort, Sprachen. Namen itu ya nama. Ada dua cara untuk ngomong nama. Bisa pakai ich heiße atau ich bin. Gitu. Ich heiße ini pakai kata kerja namanya, verb heiße bernama. Kalau bin ini namanya adalah sein. Kalau di bahasa Inggris itu to be. Ich heiße, I named bla bla bla. Ich bin itu artinya I am. Itu ya. Jadi kalau di perkenalan bahasa Jerman itu ada 4 kuncinya. Ada nama, asal, tempat tinggal, sama bahasanya apa. Aku kasih contoh, habis itu teman-teman coba ya. Si Vorstellnya, ich heiße Tias, ich komme aus Indonesien, ich wohne in Yogyakarta, und ich spreche Indonesisch, Deutsch, und Englisch. Gitu ya. Jadi, aku bernama siapa? Aku asalnya dari mana? Aku tinggalnya di mana? Aku ngomong bahasa apa aja. Kayak gitu. Oke, bentar. Bisa dicoba, Mas Riki, perkenalan pakai bahasa Jerman. Ich bin Ricky, Mhm, komme aus Indonesia, mhm. wohne in Jakarta, ich spreche bahasa English, Jerman. Deutsch. Jadi bahasa Jerman itu Deutsch ya, teman-teman ya. Tulisannya emang agak susah nih. Tapi bentar. Sorry. Tuh, Deutsch. Bacanya Deutsch ya. Bukan Dutch, tapi Deutsch. Itu. Oke, selanjutnya Mas Riki udah. Mas Nathanael, bitte perkenalan. Ich heiße Nathan, ich Mhm, komme aus Indonesien, ich wohne in Semarang, mhm. ich Indonesisch. 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 Sorry. Indonesia, Ntar English, tulisin. Deutsch. Oke. Indonesisch. English. Oke, gitu ya, teman-teman. Mas Nathan udah, Mas Gede. Tadi udah belum? Ich heiße Gede, Mhm. ich komme aus Indonesia, Ya, Indonesia. ich wohne in Jakarta, Mhm. ich spreche Indonesisch, Englisch, Deutsch. Oke, good. Tadi Mas Gede udah. Mas Bray, bisa perkenalan pakai bahasa Jerman? Moin, ich Mhm. bin Adrian. Ich komme aus Konoha. Mhm. Ich wohne in Jakarta. Ich Mhm. spreche Indonesisch, English, Dutch, Oke. Arabic. Oke, good. So, Mas Bray can speak Arabisch, Indonesisch, English, und Ya, Deutsch. Oke, good. Vielen Dank. Oh ya, Alun. Ada yang mau perkenalan lagi dari teman-teman yang lain? Ada yang mau perkenalan kah? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu. Kalau gitu. Hapus ya, udah di tuh. Jadi intinya itu ya, teman-teman. Ini template yang bisa teman-teman pakai kalau perkenalan ke orang Jerman. Tuh, ini udah bener nggak salah. Tinggal diisi nama, asal, tempat tinggal, sama bahasa yang kalian bisa apa.
Kayak gitu. Next. Nah, yang kita barusan pelajarin itu cara jawabnya atau cara menceritakan. Nah, di sini kita ada dikasih tahu cara bertanyanya, tapi versi informal. Oke, informal itu bisa juga disebut dengan do form. Do. Jadi do form ini adalah bentuk informal. Kenapa? Karena pertanyaannya di sini memakai do. Ada yang tahu artinya do ini apa? Mas Nathan, tahu nggak artinya do apa? Artinya tuh kamu. Betul. Kalau we guys do berarti artinya Siapa nama kamu? betul. Good. Jadi ada dua cara juga buat nanya siapa nama kamu. Ada where bis do sama we guys do. Where bis do itu artinya adalah who are you kalau di bahasa Inggris. Kalau we guys do itu how is your name. Gitu ya, sama-sama nanya nama, cuman bentuknya aja beda. Terus kalau untuk menjawabnya bisa pakai ihaize atau ihbin yang barusan teman-teman udah coba. Yang kedua itu nanyain kabar. Ada wie geht's sama wie geht's dir. Tuh, wie geht's itu bentuk lebih simpelnya aja dari wie geht's dir. Artinya sama. How are you? Gitu. Terus setelah kita ditanya kabar, kita jawab, kita tanya balik. Wie geht's? Danke, good. Auch good. Auch good itu jawaban also good. Jadi auch ini artinya also ya, teman-teman. Auch itu also. Danke itu thanks. Ganz gut itu sama kayak fine. Gitu ya. Oke, sekarang aku minta minta Mas Riki sama Mas Bray coba bikin perkenalan, pakai salam dulu, terus nanyain nama sama kabar. Bisa nyoba Mas Riki, Mas Bray? Eh, boleh Mas Riki. Coba, boleh. Ayo, Oke, coba. Bang Riki dulu apa yang penanya, saya atau Bang Riki? Bang Riki dulu yang nanya ya. Ah, ya boleh. Coba Bang Riki nanya. Ah, we each do. Ich heiß Adrian. Ah, we get dear Adrian. Danke, danke sehr gut. Dibalik Ah, nanya. Mas Bray balik nanya. Eh, Undu, wie geht es dir? Gitu. und du, wie geht es dir? eh, Kabarnya Mas Riki gimana? danke good, Brian. Oke, Guten, guten. Oke, langsung cus aja. Terus, Oke, sekarang gantian Mas Bray yang nanya ke Mas Riki. oke, halo, wie bist du? Ich bin Ricky. Ah, wie geht, wie geht, wie geht dir? Danke good, Oke, Brian. langsung cus aja nggak apa-apa. Oke, tschüss, ciao, danke. Oke, good, good, good. Danke. Begitu ya. Jadi kalau teman-teman udah pakai where, ini kan artinya udah siapa. Kalau we, ini kan artinya bagaimana? Oke. Jadi pilih salah satu aja ya. Jadi ini where, itu sambungannya, jodohnya. Itu sama bis do. Kalau we, itu sama has do. Oke? Tadi Mas Riki sama Mas Bray udah, sekarang gantian Mas Gede sama Mas Nathan. Saling nanya. Jadi alurnya nanti gini, 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 gini. Oke, Mas Ini ya. Nathan. 啊， We guys do.
Ich heiße Nathan. Wie geht's dir? Danke, sehr gut. Und du, wie geht's dir? Danke, gut. Ciao. Tschüss. Oke, good. Itu tadi udah bagus banget. Perkenalan yang udah bisa diterima. Kalau teman-teman udah ketemu bule orang Jerman, bisa dipakai nih. Good. Jadi gitu ya. Nanya nama udah, nanya kabar udah, sama saying goodbye-nya udah. Sampai sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman? Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Mas Riki gimana? Ada pertanyaan? Enggak. Oke, Mas Bray? Aman ya. Oke. Yang lain, Mas Nathan, Mas Gede, aman? Aman? Oke, good. Next. Ini nanti ada bentuk formalnya. Cuman ya sayang sekali karena udah jam 9 ya teman-teman ya. Nah, untuk pertemuan depan, kita bakal ngelanjutin materi sama eh lanjut tambahan materi. Selain ini, kita akan belajar perkenalan versi formal, beda dikit sama yang informal. Terus, habis itu kita belajar angka, tuh, sampai 20. Terus kita habis itu akan belajar soal kata kerja, terus personal pronomen, kata ganti person, itu ada aku, kamu, dia, mereka, Anda, dan seterusnya. Tuh. Terus ada bikin email, terus cara bedain negara sama bahasa. Masih lumayan banyak, tapi bab 1 itu tinggal itu. Kita udah dapat setengahnya, karena mohon maaf tadi ada trouble ya. Jadi, untuk pertemuan besok, kita akan lanjutin materi ini, plus nanti di bab selanjutnya. Jangan lupa nanti teman-teman ngerjain tugas yang bakal dikirim. Jadi, sampai ketemu hari Rabu, jam yang sama. So, vielen Dank für heute. Bis nächste Mittwoch. Ya. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Silakan bisa diambil lagi, Kak Anissa. Ini Danke, Herr Tias. Bitte Danke, schön, Mas ya. Bray. Dan Bitte schön, Ricky. Danke. Bitte schön. Ada yang mau nanya dulu nggak sebelum cabut semua nih? tanya ini untuk jadwalnya itu ya benar Senin, Rabu, Kamis atau Senin, Rabu, Jumat. Nah, kalau itu, kalau bermasalah jadwal bisa nanti tanya ke Mbak Nisa ya. Soalnya kalau jadwal aku cuma ikut Mbak Nisa. Cuman untuk minggu ini kita Senin, Rabu, Jumat. Betul, untuk jadwal kita Senin, Rabu, Jumat ya. Dari Ya, teman-teman udah bisa cek juga di platform, di website. Biasanya juga dari adminnya ngasih info via WhatsApp sih, Bang. ya Apakah Nathan? itu ya teman-teman ya. Jadi untuk minggu ini Senin, Rabu, Jumat. Besok kalau mungkin ada perubahan jadwal bakal dikabarin lagi. Kalau enggak berarti udah fix itu. Oke? Terus buat teman-teman jangan lupa ngerjain neon ujinya supaya aku bisa ngecek eh teman-teman nanti progresnya udah sampai mana. Jadi ada di grup WhatsApp di apa? Bio group. Bio group. Itu ya. Jadi kalau kalian mau belajar ada di situ, ngerjain tugas-tugasnya di situ, ngerjain soal-soalnya di situ. Nanti bisa aku cek, terus aku ngecek progres teman-teman semua gimana. Oke? Kayak gitu, bis next Mittwoch, vielen Dank und auf Wiedersehen. Oke, ini suara saya terdengar ya? Aman. Oke. Thank you, Hertias. Untuk malam hari ini, tadi yang pertanyaan dengan jadwal, itu betul kita di Senin, Rabu, Jumat, kecuali kalau di bulan depan, misalkan hari Senin atau Rabu, Jumat itu ada tanggal merah. Kalau hari buruh kayaknya bukan di hari kita itu ya, hari kita kelas ya.
Kalau yang nanti tanggal merah itu nanti kita akan discuss lagi. Jadi to be discuss, akan kesepakatan juga dari Hartias dengan kita apakah kita akan go ahead atau mungkin kita akan reschedule. Tapi Pak, would be better kalau misalkan kita bisa dengan jadwal yang sama, tidak di reschedule seperti itu. Karena siapa tahu sudah ada yang booking jadwalnya untuk ngedate atau mungkin untuk interview dan lain-lain, jadi lebih baik kalau misalkan sesuai jadwal. Presensi sudah ada di deskripsi grup atau iya yang di bio grup WhatsApp itu bisa dicek. Nah, nanti bisa untuk diisi setelah kita Zoom. Nanti biasanya dari saya akan bantu reminder setelah kita selesai Zoom seperti contoh nih malam hari ini. Kita udah selesai dengan sesinya bersama dengan Hartias. Nanti dari saya akan reminder untuk diisi. Jangan lupa diisi ya. Paling tidak selambat-lambatnya sampai satu hari setelah kelas kayak gitu. Jadi nanti bisa untuk diisi karena kalau kelupaan nanti trackingnya akan susah. Cuma nanti kalau misalkan teman-teman lupa ngisi